Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa dan siswi SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda kelas 11. Kali ini kita akan memasuki mata pelajaran kimia di pagi yang cerah ini dengan saya Ibu Sela Devi Alif Pradeni. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bab 2 termokimia. Jadi kita sudah melalui bab 1 yaitu tentang hidrokarbon dan juga pembakaran. Sekarang kita masuk ke bab 2 termokimia. Nah, sebelum kalian mengetahui apa itu yang dimaksud dengan termokimia, perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada kayu yang terbakar, itu kayak ranting pohon gitu ya. Saat kayu dibakar, dihasilkan kalor atau panas ya, sehingga keadaan sekitarnya menjadi panas. Dan saat api padam, keadaan menjadi normal kembali. Jadi kalau misalnya udah nggak kebakar, misalnya udah tinggal abu gitu ya, habis itu kan nggak panas lagi. Nah, terus kemanakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu tersebut? Apakah kalornya itu hilang, atau sembunyi, atau bagaimana? Nah, di sini adalah tugas pertama kalian. Jadi yang pertama kalian harus cari tahu apa itu yang dimaksud dengan kalor. Dan yang kedua, kemana kalornya dari peristiwa ini? Kemanakah kalor yang dihasilkan? Apakah hilang atau bagaimana? Oke, kita lanjutkan. Jadi, di dalam termokimia itu ada yang namanya istilah sistem dan lingkungan. Jadi sebelum kita masuk ke arti dari termokimia, tapi kita harus tahu dulu nih sistem dan lingkungan itu apa. Nah, ternyata sistem itu dalam termokimia artinya adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian. Gitu. Jadi kalau singkatnya sistem itu jadi pusat perhatiannya, jadi objeknya. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitarnya sistem. Namanya juga lingkungan. Jadi misalnya nih, kalian lagi ngeliatin ibu, berarti ibu itu adalah sistem. Dan kalian ada lingkungan, karena kalian memperhatikan ibu. Ya kan, pusat perhatiannya ibu. Atau sekarang kalian sedang memperhatikan pembelajaran melalui video di YouTube. Berarti video di YouTube ini merupakan sistemnya dan kita semua yang menyaksikan video ini adalah lingkungannya. Seperti itu. Nah, sistem berdasarkan interaksi sistem dengan lingkungan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ada yang namanya sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka yaitu sistem yang masih memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi. Contohnya adalah, misalnya, ibu lagi bikin kopi. Kopi panas. Ibu nggak tutup tuh. Nah, itu adalah sistem terbuka karena masih memungkinkan uapnya keluar. Uap itu kan ibaratnya dari cair ke gas, ya kan? Berarti kan adalah cairan yang keluar dari situ. Terus energinya, energi panasnya bagaimana? Energi panasnya masih bisa keluar pastinya karena udah tidak ditutup gitu kan. Pasti juga tidak ini tutupnya juga mungkin kurang, jadi panasnya masih bisa keluar. Nah, sedangkan yang kedua adalah sistem tertutup, yaitu masih memungkinkannya pertukaran energi. Berarti contohnya nih, kalau misalnya tadi kopi panas nggak ibu tutup, sekarang ibu tutup. Pakai tutup yang penutupnya cangkir gitu ya, cangkir atau gelas. Nah, berarti kan dia penguapannya tidak keluar ke lingkungan gitu kan, tetapi tertahan di tutupnya gelas atau cangkir itu. Tetapi panasnya masih bisa keluar gitu. Jadi kadang udah nggak panas lagi. Nah, kalau sistem terisolasi itu nggak ada sama sekali pertukaran materi dan energi. Contohnya adalah kopi yang tadi ibu bikin, ibu nggak langsung taruh di cangkir. Tapi ibu mau bikin banyak, jadi ibu taruh dulu di termos. Nah, termos itu merupakan sistem terisolasi karena dia tidak memungkinkan adanya pertukaran materi ataupun energi. Ibu harap ini jelas ya. Oke, lanjut. So, apa sih yang dimaksud dengan termokimia? Termokimia itu adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor, energi panas, dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia.
Dalam praktiknya, termokimia itu lebih banyak berhubungan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat, misalnya perubahan wujud atau perubahan struktur kristal. Jadi intinya termokimia itu cabangnya ilmu kimia termo yang berhubungan dengan panas gitu. Jadi nanti panas itu ada hubungannya nih dengan reaksi kimia, makanya kita harus mempelajari termokimia. Seperti itu. Oke, di dalam termokimia itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu ada yang dinamakan dengan energi. Energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja. Nah, ini ada hubungannya dengan hukum termodinamika 1, yaitu adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pertukaran energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor atau Q atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut dengan kerja. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Kalau misalnya sistem itu menerima kalor, berarti Q bertanda positif. Sistem membebaskan kalor, Q bertanda negatif. Sistem melakukan kerja, W bertanda negatif. Sistem menerima kerja, W bertanda positif. Bu, itu apa sih Bu? Maksudnya QW. Nanti ini ada di persamaan gitu, ada rumusnya tentang Q dan W ini. Nah, yang pasti kalian harus perhatikan 4 hal ini, karena biasanya 4 hal ini akan sering banget di kuis kan, atau ditanyakan. Kita bahas dulu tentang apa sih itu energi, ya kan? Energi itu kan merupakan sesuatu yang abstrak dan dapat menimbulkan banyak penafsiran, tergantung pada konteks pembicaraan. Nah, di dalam energi ini, ada beberapa jenis. Dia dapat dibagi menjadi 2, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang tersimpan dalam sebuah benda akibat gerakannya. Contohnya, energi panas, energi listrik. Energi panas itu bisa dari gerakan-gerakan. Tuh. Untuk energi potensial, itu merupakan energi yang besarnya ditentukan oleh kedudukan benda, misalnya ketinggian benda. Semakin tinggi benda, maka energi potensialnya akan semakin besar. Hampir semua reaksi kimia itu melepas atau menyerap energi, umumnya dalam bentuk kalor. Nah, jadi tadi kalau misalnya Ibu tanya tentang kalor, berarti ada hubungannya nih sama yang tadi Ibu sebutkan. Nah, jadi di sini ada juga yang disebut dengan energi dalam. Nah, energi dalam itu biasanya adalah bagian energi yang disimpan, makanya disebut dengan energi dalam. Energi dalam suatu sistem tidak dapat diukur, tetapi dapat diketahui besar perubahan dari suatu proses reaksi yang terjadi. Terus, apa sih yang dimaksud dengan energi dalam? Energi dalam sistem merupakan fungsi keadaan, artinya besar perubahan energi dalam sistem hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir yang dihitung dari energi dalam adalah sesudah dan sebelum proses berlangsung. Jadi nanti energi dalam itu selisihnya bisa dicari dengan delta E sama dengan E2 dikurang E1. Nah, tadi kan sebelumnya ada QW. Nah, ini ada hubungannya juga nih. Nanti rumusnya itu adalah delta E sama dengan Q plus W. Nah, Q plus W itu disesuaikan lagi nilainya sama yang 4 ini. Bagaimana ciri-cirinya dia? Apakah dia menerima kalor, membebaskan kalor, melakukan kerja, atau bahkan menerima kerja? Nih, jumlah energi dalam UP dikurang UR. Jadi kayak akhir sama awal gitu. P itu produk, R itu reaktan. P itu artinya yang akhir, R itu yang awal. Jadi akhir dikurangin awal. Nah, ini tadi perubahan entalpi. Nah, sekarang kita masuk ke entalpi. Tadi kan udah energi, sekarang ke entalpi. Entalpi itu merupakan sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Perubahan entalpi itu adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan yang tetap. Nah, entalpi itu dilambangkan dengan delta H. Entalpi reaksi pada tekanan tetap itu delta H sama dengan Q reaksi. Perubahan entalpi itu bisa dengan rumus H akhir dikurangin H awal. Nah, di dalam
termokimia itu ada dua jenis reaksi, ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nih, di sini udah ada bagannya ya. Bagannya di sini, kalau misal di sistem itu yang di pusat, lingkungan yang di sekitarnya, yang mengelilingi. Kalau reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan kalor. Delta H dia cenderung minus. Kalau endoterm itu reaksi yang membebaskan kalor. Jadi delta H-nya cenderung plus. Jadi ini ke samping ya, bukan ke bawah. Kenapa sih kok bisa seperti itu nilainya? Nah, di sini akan dijelaskan oleh si diagram ini. Reaksi eksoterm kenapa bisa bernilai negatif? Karena lebih sedikit. Sehingga kalau dikurangkan kan jadinya minus. Yang kecil dikurang yang besar. Nah, kalau di reaksi endoterm, kenapa bisa bernilai positif? Karena produk itu jauh lebih besar ketimbang reaktan. Sehingga kalau dikurangkan, besar kurang kecil hasilnya positif. Gitu asal-usulnya. Kalian harus perhatikan dengan baik diagram ini ya. Oke, kita lanjutkan dengan perubahan entalpi standar. Ada 4 macam perubahan entalpi standar, yaitu yang pertama, entalpi pembentukan standar, yang kedua, entalpi penguraian, yang ketiga, entalpi pembakaran standar, dan yang keempat adalah entalpi netralisasi standar. Oke, untuk entalpi pembentukan standar, itu merupakan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa. Jadi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Jadi, maksudnya gimana? Nih, contohnya adalah misalnya kita mau mereaksikan CO2. Tapi asal-usulnya dari C ditambah O2. Berarti kan C plus O2 menjadi CO2. Delta HF-nya minus 393,5 kJ. F di sini itu merupakan lambang dari form. Form itu pembentukan. Jadi kayak delta HF tuh delta H pembentukan, entalpi pembentukan standar. Nah, untuk entalpi penguraian, perubahan entalpi pada penguraian. Jadi bedanya sama pembentukan itu dia bisa kebalikannya gitu. Penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi, kalau misalnya dia sama senyawanya, kayak gini, CO2, kan tadinya C plus O2 menjadi CO2, di yang contoh kedua ini CO2 terurai menjadi C plus O2, nanti dia kebalikan nilainya dari delta HF. Kalau misalnya reaksinya sama, gitu. Lalu entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan standar. Nah, biasanya delta HC ini bernilainya negatif. Kenapa bisa bernilai negatif? Karena pembakaran standar itu umumnya adalah reaksi eksoterm. Nah, ciri-ciri reaksi eksoterm tadi adalah delta H bernilai negatif. Selanjutnya adalah entalpi netralisasi standar. Perubahan entalpi yang dihasilkan selalu eksoterm pada reaksi penetralan asam atau basa pada keadaan standar. Berarti kalau dia bilang selalu eksoterm, dia juga delta H-nya bernilai negatif. Karena dia selalu menghasilkan panas, makanya disebut dengan eksoterm. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, tetapi ini perhitungannya kita sampai ke kalorimetri dulu pada pekan kali ini. Untuk pekan depan kita akan lanjutkan dari hukum Hess sampai ke energi ikatan. Nah, untuk kalorimetri dulu ya kita sekarang. Jadi, kalorimetri itu adalah penentuan kalor reaksi menggunakan alat yang disebut dengan kalorimeter. Kalorimeter itu alat yang digunakan untuk menentukan perubahan kalor. Nah, kalorimeter itu ada 2 jenis. Ada yang kalorimeter sederhana sama kalorimeter bom. Kalorimeter sederhana dapat dibuat dari gelas atau wadah yang bersifat isolator. Misalnya, gelas styrofoam atau plastik yang bersifat isolator. Dengan demikian, selama reaksi dianggap tidak ada kalor yang hilang. Tapi, tadi kan Ibu bilang dia bisa jenisnya ada yang namanya kalorimeter bom.
Nah, calorimeter bomb ini adalah alat yang lebih teliti untuk mengukur perubahan kalor. Nah, alat ini itu dirancang khusus sehingga sistem benar-benar dalam keadaan terisolasi. Jadi benar-benar sudah pakem, sangat-sangat detail, sangat-sangat ketelitiannya tinggi gitu. Nah, rumus yang kita pakai itu adalah Q, air, sama dengan M kali C kali delta T. Kalau Q kalorimeter itu C besar dikali delta T. Kalian nanti harus bisa membedakan C kecil sama C besar. Paling enggak tulisannya nanti bedain ya. Kalau kok bisa beda, Bu? Jadi, kalau yang C kecil itu namanya kalor jenis. Kalau yang C besar itu dia adalah kapasitas jenis kalorimeter pada tekanan tetap. Jadi C kecil itu kalor jenis, kalau C besar itu adalah kapasitas kalornya. Nanti ditambahin aja ya. Nah, ini adalah kalorimeter bomb. Dia bisa pakai reaksi Q, reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, ini kalau kalorimeter sederhana seperti ini. Q reaksi sama dengan min Q larutan. Jadi beda juga ini rumus di akhirnya. Dia sederhana, jadi kayak masih belum bisa detail, belum bisa ketelitian tinggi. Jadi kebanyakan pakainya kalorimeter bomb ini. Oke, I think this is enough for this week. Nanti soal-soalnya Ibu akan taruh di Edumu ataupun di WA. So, thank you so much for your attention. See you next week. Jangan lupa istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.